آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي رحمه الله في سفينة الصلاة أما الوضوء ففروضه ستة الأول نية الطهارة للصلاة أو رفع الحدث أو نحوهما بالقلب مع أول غسل الوجه Nah, kata beliau, adapun rukun wudu, ini rukun wudu yang niat atau wudu tidak syah tanpanya. Rukun wudu kata beliau ada 6. Yang pertama niat, di mana yang dia niatkan dalam hatinya adalah niat at-taharah lis-shalah. Saya niat taharah untuk salat. Dikatakan nawaitu taharah lis-shalah. Atau raf'il hadas, dikatakan nawaitu raf'al hadas. Wa nahwihima, atau yang semisal, misalnya dikatakan nawaitul wudu, ya, nawaitu al-wudu. 6. Atau nawaitu fardhul wudu dan seterusnya. Ya, saya niat wudu. Di dalam hatinya yang mana itu muncul ketika bersama kali dia mencuci apa? Pertama kali dia mencuci wajahnya. Jadi bersama dia mencuci wajahnya. Yani untuk pertama kali, yang pertama. Jadi seandainya misalnya ya, dia mencuci wajah, ya, dia mencuci wajah terus belum berniat. Kemudian dia mencuci wajah yang kedua, di situ baru dia berniat. Maka yang pertama tadi tidak terhitung. Baru yang kedua yang terhitung, dihitung 1. Itu baru dihitung 1. Jelas ya? Jadi wudu nanti dimulai ketika dia sudah niat. Ya. Jadi kalau misalnya dia cuci muka 2 kali, cuci muka 2 kali belum niat, pas cucian yang ketiga dia baru niat, baru ingat misalnya dia baru niat, maka yang ketiga ini baru dihitung 1, yang 2 tidak dihitung. Jelas? Kata beliau rahimahullah, rukun yang kedua as-tsani ghaslul wajhi, mencuci wajah. Rukun yang kedua mencuci wajah. Nah, kalimat mencuci menunjukkan harus kena seluruhnya air, dialirkan air ke wajah. Ya, dialirkan air ke wajah. Tidak cukup misalnya diambil kain basah kemudian dilaplas seperti ini, nggak boleh. Ya, jadi harus ada air yang mengalir pada tubuh, itu namanya ghusl. Dan saya sudah berlalu kemarin di pembahasan mencuci najis. Kalau kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa itu, belum umur 2 tahun, selain ASI ya, dibersihkan dengan apa? Dipercikkan dengan jumlah air yang lebih banyak dibandingkan najisnya. Tapi ketika najis dikatakan ghusl, dicuci. Apa maksudnya dicuci? Ketika kena najis dialirkan air. Maka ghusl itu harus ada sayalanul ma. Jadi harus ada air yang mengalir di muka. Ya. Jadi bukan cuma tangannya basah kemudian dilengket-lengketin begitu. Ya, jadi harus ada air yang mengalir, diambil air kemudian disiramkan ke wajahnya. Ya, dan harus kena seluruhnya. Harus kena semua bagian yang namanya wajah. Baik. Nah, sekarang yang mana wajah? Mana batasan wajah? Kata beliau, untuk tingginya mimma bada'i tasfihil jabhati ila muntahal zaqan. Untuk tingginya mulai dari ini jabha, dahi, tasfih ini sini. Bentuk apa ini? Ya kan? Ya, kayak M begini sini nih. Mulai dari atas sini sampai ke ujungnya dagu, muntahal zaqan. Ini namanya apa? Tingginya wajah semua sini, semua masuk. Berarti hidung, ya. Kalau kita dari sini ya, dari hidung, kemudian di bawah apa ini? Di bawah hidung ini semua masuk wajah. Harus kena air seluruhnya. Di bawah sini, di sininya, ya. Kemudian di bawah bibir, bahkan bibir ini yang merah. Kalau orang kan kalau normal kan bukan begini ya. Bukan, orang kalau normal diam begini. Nah, ini merah yang atas ini bibir bagian merah yang di bibir atas ini juga masuk wajah. Karena wajah itu adalah apa yang kita lihat dari orang di depan kita ketika saling berhadap-hadapan dalam kondisi normal. Kita kalau diam kan bukan begini kan? Bukan, kita maka ini masuk merah, ini bagian dari wajah. Harus kena air semuanya nih. Baik, semuanya sini. Kemudian untuk lebarnya kata beliau wa minal udhuni ilal udhun, dari telinga ke telinga. Dari telinga ke telinga. Nih. Ini apa namanya daging kecil ini. Daging kecil ini telinga sampai daging kecil telinga. Semua yang masuk di daerah ini semua wajib
dicuci semuanya. Jelas ya? Dengan semua rambut yang tumbuh di daerah sini, semua rambut, yakni alis, ya, harus kena luar dan dalamnya. Ya, bagian luar alis sama bagian dalam alis. Walaupun alisnya tebal, harus dia masukkan air sampai ke dalam, di balik kulit, di belakang alis itu. Kumis, walaupun kumisnya tebal, harus wajib kena air di belakang kumis tersebut. Kapan ada kulit di belakang di belakang kumis tidak kena air, maka tidak sah wudunya. Jelas? Walaupun kumisnya tebal. Kenapa? Karena kumis sunnahnya dipendekkan, ya kan? Sunnahnya apa? Dipendekkan. Maka tidak ada uzur kalau dia lebat. Jelas? Maka wajib kena sampai ke dalam. Jelas sampai sini? Demikian pula apa ini? Al-idhar. Idhar ini jambang ini. Ini bagian dari wajah. Makanya jangan sampai cambang lebat sini ya. Ya, lebat ya. Harus kena air bagian belakangnya. Ya. Harus kena air di bagian belakangnya. Idhar itu ini nih, yang tumbuh, yang sampai bagian rambut di tulang ini, tulang pipi ini nih. Ada tulang kan? Nah, itu kalau ditutupin situ itu bagian dari apa namanya? Bagian dari idhar namanya. Dua ini. Ya, kanan kiri. Jadi semua rambut yang tumbuh di wajah semuanya harus apa? Ya, kena air. Bulu mata kan, bulu mata ini. Ini kan rambut juga, harus kena air. Di ujung kelopak matanya, kelopak mata semua harus kena air. Kelopak mata atas, kelopak mata bawah, semuanya. Ya. Jadi semua bagian kulit yang masuk dalam wilayah wajah serta semua rambut yang tumbuh di situ di wilayah wajah, daerah wajah ini, termasuk rambut yang tumbuh di pipi sini, ya. Ada orang kalau ini sampai ke sini rambutnya, ya. Semuanya wajib kena air luar dan dalamnya. Illa, kecuali batina lihyatir rajul wa aridhaihil kathifain. Kecuali bagian dalam janggut laki-laki dan apa ini? Brewok ya. Laki-laki yang tebal. Jadi di sini dibedakan ya. Berkenaan dengan masalah apa? Syu'urul wajah. Berkenaan dengan apa? Syu'ur al-wajah. Syu'ur al-wajah. Rambut-rambut yang tumbuh di muka, yang tumbuh di wajah. Baik. Rambut-rambut yang tumbuh di wajah kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada al-lihya wal arid. Yang kedua ghairuhuma. Yang pertama janggut dan brewok ini. Nih, tumbuh di pipi ini ya, pinggir. Ya. Ini hukumnya sama. Beda dengan rambut yang lain. Ya, beda dengan rambut yang lain. Kalau rambut yang lain ini wajib di luar apa? Wajib guslu apa? Zahiran wa batinan. Wajib dicuci luar dan dalam. Kumis luar sama dalam. Dalam maksudnya kulit di belakang rambutnya, di belakang kumisnya. Baik, ini anfaqah. Anfaqah itu rambut yang tumbuh di bibir bawah. Anfaqah. Ini namanya syarib, kumis yang tumbuh di bibir atas itu anfaqah. Yang tumbuh di bawah bibir bawah namanya tumbuh di atas bibir atas namanya syarib, kumis. Kalau tumbuh di bawah bibir bawah namanya apa? Anfaqah. Ini juga masuk, harus mencuci air, mencuci anfaqah luar dan dalamnya. Semuanya masuk di sini. Kumis, alis, ini idhar dua. Baik. Sibalan itu kalau orang punya kumis terus ada yang panjang sini, kelebihannya turun ke bawah, dan sibalan, kelebihan. Iya. Hukum berbeda hanya untuk lihya, janggut dan ini nih. Al-aridhan. Al-arid apa ini? Jambang ya? Orang Malaysia mau ya? Ini. Hah? Jambang. Ya. Pokoknya ini ya, yang di bawah tulang ke bawah sini. Yang nyambung dengan janggut. Ini satu hukumnya. Janggut kan lihya itu yang tumbuh di bawah liha itu rahang bawah ini. Tempat gusi bawah. Nah, ini nih. Jadi di mana ini kita rasakan rahang, nah, semua rambut yang tumbuh di sini itu namanya lihya.
janggut. Jelas? Bersambung dengan apa? Bersambung dengan arid, dua ini. Ini rambut yang tumbuh di sini sampai janggut punya hukum khusus. Punya hukum khusus. Kata beliau rahimahullah, kalau dia kasif ya, atau khafif, tebal, lebat, tidak lebat. Kasif, lebat, khafif, tidak lebat. Taib, kapan dikatakan janggut dan apa ini, jambang ini lebat? Kapan tidak lebat? Ya. Dikatakan lebat kalau kita berhadapan dengan orang yang punya janggut itu, berhadapan dengan jarak ngobrol biasa sekitar berapa? Setengah 1 meter? Kejauhan ngobrol 1 meter. Ya, setengah meter lah ya. 50 cm lah, jarak 50 cm jarang ngobrol. Kalau kita lihat ke cambangnya sama ke janggutnya, tidak kelihatan kulit di belakangnya. Kapan tidak kelihatan kulitnya? Berarti tebal. Ya, seperti ini. Kalau tidak kelihatan kulitnya, berarti tebal. Tapi kalau masih kelihatan kulitnya, tipis. Nah, ini kan tipis ya, karena kelihatan kulitnya di belakang. Baik? Ya. Ini tebal tidak ini ya? Enggak tahu, masih tipis. Kelihatan kulitnya kok dari sini. Masih tipis. Ya, karena masih kelihatan apanya? Kulitnya di belakang. Paham? Nah, jadi patokannya tebal tipis. Tebal adalah masih terlihat kulit yang ada di baliknya dalam batas ketika seorang berhadapan dengannya di batas normal, di majelis takhatub namanya. Majelis orang ngobrol ya, kurang lebih setengah meter lah. 50 cm orang. Ya. Jelas sampai sini? Jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Majelis jarak normal. Kapan kelihatan kulitnya? Tebal, lebat. Kapan tidak kelihatan kulitnya? Tipis. Nah, sekarang perbedaannya. Kalau tebal, maka yang wajib dicuci hanya ghuslu al-zahir. Zahir. Yang wajib dicuci hanya luarnya saja. Yang wajib dicuci hanya luarnya saja. Jelas ya? Ya, luarnya saja artinya yang luar, yakni yang masuk dalam batas wajah. Perhatikan dulu. Yang masuk dalam batas wajah ini janggut. Jadi janggut yang wajib dicuci, janggut yang masuk dalam batasan dagu. Adapun yang di bawah sini sudah wajib. Ini kan bukan daerah wajah. Kita kan mau cuci wajah di belakangnya. Dah sampai sini? Kita mau cuci wajah di belakangnya. Janggut enggak. Asalnya janggut enggak wajib dicuci. Cuman karena dia lengket di daerah wajah, jadinya wajib dicuci. Makanya janggut yang di bawah sini enggak wajib. Nanti dia masuk ke sunnah-sunnah wudu. Janggut yang lewat dari batas wajah itu. Jelas? Nah, kalau janggutnya tebal, maka cukup cuci bagian luar sini saja nih. Walaupun air tidak masuk ke kulitnya, tidak ada masalah. Tapi semua yang bagian luar wajib dicuci sini, semua nih. Kalau cambang kan jelas masuk daerah wajah ya, ini ya. Maka maka dicuci bagian luarnya saja. Harus basah semua yang bagian luar. Walaupun air tidak masuk ke dalam. Tapi kalau dia khafif, kalau dia ringan atau tipis, maka hukumnya sama seperti ini. Luar dalam harus kena. Kalau janggutnya tipis, ininya tipis, ya harus kena air sampai ke kulit. Luar dalamnya. Ya. Yeah. Makanya kata beliau illa batina lihiyati ar-rajuli wa aridaihi. Kecuali bagian dalam janggut dan arid dari laki-laki yang tebal. Yani janggut dan arid yang tebal. Ya, bagian dalamnya tidak wajib dicuci. Yang wajib cuma bagian luar. Adapun yang tipis, yakni yang kelihatan kulitnya, itu wajib cuci luar dalam. Kata beliau di sini illa batina lihiyatir rajul. Janggut laki-laki. Ada perempuan punya janggut enggak? Ada. Punya jambang perempuan? Ya, ada. Bisa jadi ada. Dengan hormon kan? Yani seandainya laki-laki perempuan punya janggut dan jambang, maka hukumnya tidak berlaku seperti ini. Yani hukumnya sama seperti rambut-rambut yang lain pada laki-laki. Yani wajib cuci luar dan dalam. Kalau perempuan punya janggut biar lebat, wajib cuci luar dalam, walaupun lebat.
ada cambang, biar lebat, wajib cuci luar dalam. Tentu saja perempuan dianjurkan untuk mencukur janggut dan cambang, dianjurkan. Ya, tapi anggaplah misalnya tidak dicukur dan lebat, maka wajib cuci luar dalam. Jelas? Tidak ada uzur. Kenapa? Karena yang seperti itu jarang terjadi. Dan sesuatu yang jarang terjadi tidak diberikan hukum, tidak diberikan hukum khusus gitu. Enggak. Dia tetap ikut ke hukum umum. Wajib cuci luar dalam. Baik, ini rukun yang kedua. Nah, dari sini kita tahu, perhatikan, dari sini kita tahu al-bayad, bayad ini putih. Putih antara telinga dengan apa? Idhar. Antara telinga dengan idhar ada putih di sini. Nah, ini bagian dari wajah ini. Karena kan telinga sampai tadi telinga, berarti yang putih ini bagian dari wajah ini. Jelas? Ini juga wajib cuci. Nih, bagian putih ini. Putih kulit antara telinga dengan ini, idhar, dengan cambang ini. Ini wajib dicuci juga, karena itu bagian dari wajah. Nah, kemudian para ulama mengatakan wajib mencuci wajib mencuci, ini kan yang wajib dicuci apa ini? Ini kan wajah. Nah, tidak sempurna kita mencuci wajah kecuali nyembrang sedikit ke setiap sisi. Di atas kita masukkan rambut sedikit supaya sempurna kan lingkarannya kan? Ya, kita harus mencuci rambut sedikit supaya sempurna, karena kalau mentok sampai di sini tidak sempurna, harus nyebrang ke sebelah sedikit. Ya, ibarat ini kalau pinggir meja, kita bilang cuci meja yang sampai ke pinggir sekali. Kalau kita pinggir sekali mentok sampai sini, pasti ada sedikit bagian tidak kena. Tapi kalau kita cuci sampai ke bawah sini sedikit, pasti kena. Jadi harus lewat sedikit untuk kena seluruhnya, ya kan? Supaya kena seluruh wajah harus lewat sedikit. Di atas harus masuk rambut sedikit. Ya, di sini harus masuk telinga sedikit. Ya, mau tidak mau harus cuci telinga ini supaya sempurna wajah. Di bawah harus masuk ke dagu, ke bawah sini, lewat sini sedikit. Ya, karena kalau mentok dagu pasti ada sedikit tidak kena, harus lewat sampai ke bawah dagu sini. Itu hukumnya wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna tanpanya, maka itu juga wajib. Jelas ya? Mencuci wajah tidak sempurna kecuali mencuci sedikit rambut di atas, maka mencuci rambut juga wajib. Mencuci wajah tidak sempurna kecuali mencuci sedikit telinga di samping, itu juga wajib. Mencuci telinga tidak sempurna kecuali cuci sedikit bagian bawah dagu di sini, maka itu juga wajib. Jelas? Baik. Ini rukun yang kedua. Gimana? Enggak, ini kan tulang semua ini. Kalau dia di sini, dia masuknya anfaqah di bawah bibir. Itu janggut masuk di situ. Kalau di sini masuk janggut. Ini kan masuk janggut. Ini kan bagian rahang semua ini, rahang. Bukan cuma di sini, ini kan rahang semua. Yang tumbuh di rahang bawah ini janggut. Lihiyah. Sudah ya? Sekarang rukun wudu yang ketiga. Kata beliau as-salis ghuslul yadi ma'al mirfaqain. Mencuci tangan sampai ke siku. Ma'a, bersama dengan kedua siku. Artinya siku juga dicuci. Siku juga dicuci. Dan siku tidak sempurna dicuci kecuali nyebrang. Ya. Kalau mentok siku pasti ada siku dan dicuci. Maka kalau untuk mencuci siku harus nyebrang dari siku supaya sempurna. Siku cuci semua harus nyebrang lewat siku sedikit, harus. Wajib hukumnya lewat siku sedikit. Karena itu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencuci tangan sampai siku, beliau sampai pertengahan antara bahu dengan ini. Jadi mencuci sampai sini pertengahan, sunnahnya. Wajibnya kan sampai lewat siku sedikit, wajibnya. Ya, lewat siku sedikit sudah wajib, selesai wajibnya. Kalau dia tambah sampai setengah di sini, hukumnya sunnah. Dapat pahala tambahan, namanya gurrah, tahjil. Sudah sampai sini? Yani sepanjang apa orang mencuci tangannya, sampai di situ dia nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Ya, makanya Abu Hurairah memahami hadis ini. Oh, kalau saya cuci sampai ke sini, cahayanya sampai di sini pada hari kiamat. Akhirnya beliau cuci sampai ke ketiak. Ya, supaya bercahaya sampai ke atas. Ya.
Jelas ya? Nabi SAW sendiri sampai setengah di sini. Ya, sampai setengah apa? Antara apa bahu dengan siku. Baik. Yang dimaksud dengan tangan sampai siku, yakni mulai dari ujung jari jemari ini. Mulai dari ujung jari jemari sampai lewat siku. Maka telapak tangan ini, perhatikan, telapak tangan dalam wudu 2 kali dicuci. 1 kali di awal wudu, ya, 1 kali di awal wudu. Cuman ini hukumnya sunnah. Jelas? Kali kedua dicuci lagi telapak tangan sampai siku. Ini wajib dicuci. Kali ini wajib hukumnya. Kapan tak dicuci ini jari jemari sampai siku, tidak syah wudunya. Jadi jangan ada yang berpikir, oh tadi kan saya sudah cuci ini di luar, apa di awal. Sekarang tinggal ini toh sampai sini. Nah, enggak, ini tidak syah wudunya. Harus dicuci ulang ini. Karena yang tadi itu sunnah, ini yang wajib. Ini yang wajibnya. Jelas? Cuci tangan sampai ke siku. Dari ujung jari sampai ke lewat siku sedikit. Nah, ini salah-salahnya harus kena air semua. Tidak boleh dan tidak kena. Salah-salah jari. Kalau kukunya panjang nih di bawah kuku sini, makanya kan tidak boleh lewat dari sini. Dimakruhkan panjang kukunya. Kapan lewat, maka dia harus mencuci kulit di bawah kuku. Karena kapan air tidak masuk, misalnya ada hitam-hitam tuh, kuku ada hitamnya, tainya, itu menghalangi air masuk, bisa tidak syah wudunya. Maka dibersihkan kotoran-kotoran seperti itu. Karena apa? Menghalangi air masuk. Jelas? Harus cuci semuanya. Kalau ada rambut yang tumbuh di tangan, misalnya ada orang punya tanda lahir ya, hitam gitu, rambut hitam dan lebat, maka wajib cuci luar dalam. Wajib dicuci luar dalam. Nah, kalau ada hal zat yang menghalangi air masuk, maka wajib dihilangkan sebelum wudu. Misalnya ada apa nih, cat kuku, tapi cat kukunya ini bukan meresap ke kuku, melainkan apa? Dia membentuk lapisan di atas kuku, kayak tip X lah, itu kan membentuk lapisan. Ini tidak syah wudunya, harus dihilangkan dulu baru wudu. Kena cat juga sama, membentuk lapisan. Tapi kalau cat kukunya meresap masuk ke kuku, tidak ada masalah, karena kan meresap masuk ke kuku, tidak ada masalah. Pakai tato hukumnya haram. Tapi apa hukumnya hukum wudu orang bertato? Kita bilang kalau tatonya itu di atas kulit, tidak syah wudunya karena menghalangi air. Tapi kalau tatonya di dalam kulit, syah wudunya. Dia berdosa tapi wudunya syah. Jelas? Karena di dalam kulit, di bawah kulit. Jelas? Kalau dapat tato-tato yang tempel-tempel itu, ya, tempel-tempel, ya, itu jelas menghalangi wudu karena tempel dia di atas kulit. Baik. Seandainya ada seorang punya jari tambahan di sini 6 jarinya, maka wajib cuci 6-6-nya. Harus, wajib. Udah ya. Kalau ada orang sikunya bergeser, ada orang misalnya Allah ciptakan sikunya bukan di sini dia, ya kan? Sikunya di sini, atau mungkin sikunya di sini. Sampai mana dicuci? Apakah sampai sini? Atau kalau sikunya di sini sampai sini toh? Hah? Sampai siku. Patokannya ke siku. Jadi kalau sikunya di sini ya sampai sini toh wajibnya. Seandainya. Kalau sikunya di sini ya sampai sini lewat wajibnya. Kalau ada orang tidak punya siku gimana? Hah? Ya, kalau ada orang tidak punya siku, maka kewajiban mencucinya sampai di batas siku orang normal. Ya kira-kira di sini, sampai sini lah kira-kira normalnya. Oke, sampai sini. Walaupun tidak ada siku di situ. Jelas? Rukun wudu yang keempat, ar-rabi' mashu aqalli syai'in min basyaratir ra'si aw min sya'rihi idza lam yakhrujil mamsuhu minhu bil muddi an haddir ra's. Yang keempat, mengusap aqallu syai', walaupun sedikit dari kulit kepala atau rambut.
Ingat, yang asal diusap dalam wudu adalah apa? Kepala, ra's. Kata Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, usaplah ra's, kepala kalian. Maka yang asal diusap adalah kepala. Cuman berhubung rambut tumbuh di situ, ya rambut bisa mengganti posisi kepala. Kalau sampai sini bisa mengganti posisi kepala. Itulah kita katakan tadi, ketika janggut tebal, perhatikan, ketika janggut tebal, apa yang wajib? Luarnya saja. Kenapa dibedakan tebal dengan tipis? Ke masalah rambut. Baik. Kenapa orang boleh mengusap rambut padahal dalam ayat harusnya apa? Kepala. Kenapa? Karena rambut menutupi, sama seperti menutupi lebat. Ya, ada sampai sini? Karena dia lebat, maka dia bisa menggantikan kepala. Ada sampai sini? Ini pun cuman karena diusap. Ini kan karena diusap tok. Jadi seberapa kena? Tapi kalau ada orang tidak punya rambut atau rambutnya tipis sekali, diusap kepalanya, ya memang itu asalnya. Kepala yang asal. Ada sampai sini? Asalnya kepala yang diusap. Kalau ada rambutnya, rambutnya bisa menggantikan posisi kepala. Berapa banyak yang diusap? Aqall syai', sekecil bagaimanapun. Dia ngusap rambutnya gini tok, selesai. Atau dia bagian samping sini tok, atau bagian belakang tok. Bahkan kalau diambil satu helai rambut, dia usap satu rambut saja, sudah syah. Jelas? Itu kadar wajib, artinya sudah menggugurkan kewajiban. Allah Ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum, usaplah biru'usikum. Ba di sini kata Imam Syafi'i adalah ba li tabi'id, menunjukkan sebagian. Yani wamsahu ba'da ru'usikum, usaplah sebahagian rambut kalian. Dan kata ba'dun itu diitlakkan untuk potongan terkecil dari sesuatu. Ya. Kalau saya bilang usaplah sebagian dari spidol ini, sebagian darinya, berarti cuma intok sudah dianggap sebagian kecil. Karena ba'du sebagian itu bagian syah diitlakkan untuk bagian terkecil dari sesuatu. Nah, kalau seandainya ada orang mengambil satu helai rambut, itu pun dia tidak usap semuanya, dia cuma usap ujung rambutnya toh syah. Kalau dibilang syahnya, jelas? Untuk sekedar syahnya. Tapi yang paling sunnahnya adalah apa? Mengusap seluruh kepala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, dari depan ke belakang kembali ke depan. Jadi caranya apa? Ini jempol di kening sini, ya. Kemudian ini jari jemari ketemu di sini, jari jemari ketemu di depan ini. Kemudian digerakkan ke belakang, kemudian balik lagi. Baik, itu sunnahnya. Jadi sunnahnya mencuci semua rambut, sunnahnya. Kalau wajibnya cuma sedikit, sebagian dari rambut sudah gugur kewajiban, sudah syah wudunya. Tapi sunnahnya kena seluruhnya. Ya, khurujam minal khilaf, khurujam min khilaf. Yani untuk menjaga khilafnya Imam Malik dengan Imam Ahmad yang mengatakan wajib kena semuanya. Kapan tidak kena semuanya tidak syah wudunya, kata Imam Malik, kata Imam Ahmad. Kata Syafi'i enggak wajib. Yang wajib cuma sedikit. Cuman supaya kita sama dengan mereka disunnahkan seluruhnya. Sudah sampai sini? Ya. Dan ini perkara yang penting, kaidah yang penting dalam fikih, bahwa mencari titik temu antara pendapat-pendapat ulama, walaupun ketemunya cuma di amalan, keyakinan sih beda, cuman amalan sama. Itu penting, itu dianjurkan. Mencari titik temu dalam hal amalan antara setiap mazhab itu dianjurkan. Ini diantara realisasi firman Allah Ta'ala untuk bersatu, memerintahkan untuk bersatu. Jadi kata Syafi'iyah, disunnahkan mencuci semua kepala, sehingga kalau kamu mengusap semua kepala, maka kalau kamu mengusap semua kepalamu secara zahir kamu tidak menyelisihi, kamu sama seperti Imam Malik, sama seperti Hanabiliyah, sama. Dan itu yang penting. Walaupun kamu meyakini itu sunnah, tapi dari sisi amalan sama, gitu. Jelas? Kata beliau rahimahullah, kalau kepala jelas. Sekarang rambut, ada catatan untuk rambut. Yang mana yang rambut yang boleh diusap? Kalau ada laki-laki, perempuan misalnya, panjang rambutnya sampai ke sini, sampai ke bahu. Kemudian dia mengambil ujung rambut bahunya, ini tuh yang diusap.
Apakah syah? Sampai sini? Jawabannya tidak syah. Kata beliau, min sya'rihi, rambutnya, idza lam yakhrujil mamsuh minhu bil mad an haddi ra's, selama rambut yang diusap tidak keluar ketika dia dipanjangkan, ketika dia ditarik, dipanjangkan itu rambut tidak keluar dari batasan rambut, dari dari batasan kepala. Ya, jadi semua rambut yang keluar dari batasan kepala kalau ditarik tidak syah diusap. Contoh dari depan ini rambut, kalau saya tarik begini, ini masuk apa ini? Masuk apa? Masuk muka atau kepala? Ini nih. Ya sampai ini. Kalau ini saya tarik, maka ini tidak boleh diusap, karena ini masuk di muka, bukan kepala lagi. Yes? Maka diusap apa? Diusap sini, yang bagian kepala. Ini kalau ditarik, masuk kepala kan? Ya. Ini kalau ditarik, masuk kepala. Jelas? Kalau rambut panjang sampai ke bahu, ini tidak syah diusap. Tidak boleh yang ini, karena sudah keluar dari batas apa? Ya. Kalau di sini batasnya sini. Kapan sudah masuk di leher sini, ini bukan lagi wajah ini, tengkuk nih. Jelas? Ya. Sekarang kalau ada orang panjang rambutnya, disisir ke belakang, sisir ke belakang rambutnya, masuk kepala sih, masuk dari kepala. Tapi ini kalau kita pegang ujungnya baru kita tarik ke depan sampai ke sini, sampai ke sini. Nah ini tidak boleh dicuci nih. Yang masuk di sini rambut tidak syah dicuci, karena bukan bagian kepala. Dan sampai sini harus rambut yang masuk bagian kepala. Ada orang, mohon maaf misalnya keribo, itu kan ngumpul rambutnya khas ya. Kalau kita tarik baru tarik terus sini lewat sini. Nah ini tidak boleh diusap. Harus bagian dalamnya kalau begitu. Harus rambut yang masuk wilayah apa? Kepala. Paham? Kenapa? Karena kita katakan yang asal diusap apa? Kepala atau rambut? Kepala, jadi patokannya kepala. Rambut itu hanya boleh diusap karena dia masuk bagian dari kepala, yang menutupi kepala. Karena itulah rambut yang keluar dari batasan kepala tidak syah diusap. Sudah sampai sini? Karena asalnya yang diusap kepala. Cukur di luar batas kepala juga boleh. Kita sampai sini. Nah, jadi kenapa? Apa perbedaannya? Karena di haji itu memang disuruh mencukur rambut, bukan kepala. Nggak boleh biar sampai di ujung rambut, ya kan? Kalau di sini kan yang disuruh usap kepala, bukan rambut. Asalnya kepala. Rambut hanya menggantikan posisinya ketika rambut itu menutupi kepala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kata beliau rahimahullah, di rukun yang keempat, mencuci bagian terkecil dari rambut, dari kulit kepala atau rambut selama rambut yang diusap tidak keluar bilmat. Ya bilmat yang ketika ditarik tidak keluar dari haddi ras, dari batas kepala. Nah, kalau orang yang baru langsung misalnya ya apa itu? Kalau kepala ya yang belakang saja. Apa ini? Saudara. Kalau leher itu bukan kepala itu. Ini. Harus bagian kepala. Ini kan tengkuk bukan kepala. Apa namanya? Al-Qofa. Ini kan Al-Qofa namanya. Yang di belakang leher ini. Qofa. Itu enggak, bukan masuk. Bukan bagian dari kepala. Ya, tidak apa-apa asalkan masuk. Asalkan masuk ke bagian asal masuk ke bagian kepala. Patokannya itu. Udah ya. Rukun wudu yang kelima. Al-khamis ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah.
Artinya wajib sampai lewat mata kaki sedikit, ya kan? Karena mata kaki semua cuci, maka harus lewat sedikit dari mata kaki. Itu wajibnya. Sunnahnya sampai ke pertengahan betis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu, beliau sampai ke pertengahan betis. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai ke lutut, karena dia ingin panjangkan cahayanya. Dia ingin dipanjangkan cahayanya pada hari kiamat. 6. Radhiyallahu anhu. Jadi sunnahnya sampai ke pertengahan betis. Wajibnya mata kaki lewat dikit. Nah, dari ujung kuku, ya, dari ujung kaki ya, sampai ke mata kaki semua harus cuci semuanya. Sama kayak tadi ya, sela-sela kaki, kuku kaki yang panjang wajib cuci di dalamnya. Ya. 6. Rambut kalau ada yang tumbuh di kaki harus cuci luar sama dalamnya rambutnya. Bulu yang tumbuh di kaki harus cuci luar dan dalamnya. 6. Tidak boleh ada zat yang menghalangi apa? Menghalangi air sampainya kaki. Kadang orang tidak sadar ketika berwudu ada yang lengket menghalangi air masuk. Ya. Sementara sudah mau sholat dia mau lihat, kaki saya kok ada tanah dari tadi di sini. Sudah sampai sini? Tidak boleh, harus cuci kena air semuanya. Kecuali kalau tanahnya ada setelah dia wudu. Setelah dia wudu baru ada. Nah, ini sepertinya tidak ada masalah tentunya. Ya, dia harus hilangkan semua yang bisa menghalangi air sampai ke kaki. Kalau dia punya jari tambahan, ada 6 jarinya, cuci 6-6-nya. Kalau kakinya misalnya retak-retak dan terbuka, retakannya terbuka, maka wajib mencuci di dalamnya juga. Ya. Kenapa? Karena yang dalam itu ketika dia retak dan terbuka itu sudah jadi bagian luar kulit, wajib cuci. Wajib dicuci. Jelas? Jadi bukan retak yang cuman pecah-pecah begitu ya, tapi apa namanya? Ada kelihatan dagingnya. Misalnya dia pernah teriris sesuatu beling misalnya terbuka begini, ya kan? Kemudian ngering gitu saja sampai begitu terus. Maka itu juga yang asalnya daging bagian dalam, tapi karena sekarang dia terbuka, jadinya bagian luar. Maka wajib dicuci juga bagian dalamnya. Baik. Selesai rukun yang kelima, rukun yang terakhir yang keenam, as-sadisu tartibuhu kama dzakarna. Tertib sebagaimana yang kami sebutkan. Harus tertib. Rukun 5 rukun yang ini disebutkan tadi harus tertib tentunya. Ya. Kecuali tentunya wajah dengan niat. Ini tidak tertib, tapi bersamaan niat dengan wajah, tidak tertib. Yang dimaksud tertib di sini tertib rukun fi'li. Rukun fi'linya harus tertib. Baik. Para ulama mengatakan ada 2 keadaan dibolehkan meninggalkan tertib. Ada 2 keadaan di mana orang wudu tidak tertib tapi wudunya syah. Jadi asalnya tertib itu rukun. Kapan tidak tertib, tidak syah wudunya. Tapi ada 2 keadaan ketika dia tidak mentertib, wudunya syah. Yang pertama, kalau dia niat wudu kemudian langsung terjun ke kolam, danau, laut atau yang semacamnya. Dia niat wudu sambil apa? Terjun ke apa? Menenggelamkan seluruh tubuhnya dengan niat wudu. Misalnya sungai. Ya. Niatnya kan apa? Kapan niatnya muncul? Bersamaan dengan tubuhnya kena air. Sudah, kalau mau paling aman sih masuk dulu ke dalam baru niat wudu di dalam. Kan kena semuanya langsung. Niat wudu saja. Nawaitul wudu selesai. Pas dia keluar sudah syah wudunya. Dia boleh langsung sholat. Dia pakaian sholat selama tidak melakukan pembatal wudu. Tidak pembatal wudu. Jelas? Ya. Di sini lihat kalau ketika dia lompat ke sungai, terserah. Kalau dia kakinya duluan, kan tidak tertib kan kaki dulu. Atau dia misalnya tangannya duluan, ya tidak tertib juga. Tapi kalau dia niatnya wudu, syah wudunya. Jelas? Ini kondisi yang pertama boleh tidak tertib dan wudunya syah. Yani seorang menenggelamkan dirinya harus tenggelam seluruh tubuh ya, tidak boleh cuma sampai ke sini. Harus tenggelam seluruh tubuhnya dengan niat wudu. Walaupun sebentar, nyemplung keluar lagi, sudah. Tidak diharuskan harus misalnya berapa detik di dalam air, enggak.
Yang penting sudah tenggelam seluruh tubuhnya dengan niat wudu, keluar selesai. Sudah boleh dia sholat. Jelas ya? Keadaan yang kedua adalah kalau dia mandi junub. Mandi junub kan di tengah-tengahnya ada apa? Wudu. Ya. Tapi anggap sekarang dia tidak lakukan sunnah. Dia tidak lakukan apa namanya? Dia tidak lakukan mandi junub yang sempurna. Dia lakukan mandi junub yang simpel saja. Yaitu siram seluruh tubuh sampai kena semua air. Tapi dia niatnya mengangkat hadas besar dan hadas kecil, yakni wudu juga ada di dalamnya, maka ini syah walaupun tidak tertib. Contoh, ada seorang tidur keluar mani. Tidur hadas apa? Tidur hadas apa? Hadas kecil, diangkat pakai wudu. Bisa sampai sini? Keluar mani, hadas besar, diangkat dengan mandi. Ya. Sebenarnya kalau dia niat mandi junub toh, itu langsung terangkat dua-duanya otomatis. Karena kapan hadas akbar terangkat, asgar ngikut. Tapi dia bisa niatkan dua-duanya. Terus sampai sini, dia bisa niatkan dua-duanya. Dia apa? Mandi junub sekaligus niat wudu, siram seluruh tubuh. Tidak tertib. Ini hukumnya apa? Boleh. Syah wudunya. Artinya setelah mandi junub tidak perlu lagi dia wudu. Tidak perlu lagi. Jelas? Ini dua keadaan dibolehkan tidak tertib. Wallahu taala alam bissawab. Ya batal wudu. Iya. Kan batal wudu. Kalau sudah mandi junub terus handuk nyentuh kemaluan ya, dengan telapak tangan tentunya batal wudunya. Iya. Pas mandi junubnya. Kalau dia sentuh dengan telapak tangan tanpa pelapis, batal wudunya. Hah? Dia niat wudu, dia niat mandi junubnya kapan? Dari awal. Kalau dia menyentuh kemaluannya, jelas sampai sini. Kalau dia mau menyentuh kemaluannya sebelum mandi junub, makanya dalam tata cara mandi junub kan dibersihkan dulu kemaluan sebelum mandi junub. Jangan niat mandi junub baru sentuh kemaluan. Berarti itu mandi junubnya syah tapi wudunya tidak syah. Ini tidak teranggap wudu. Kalau mau menyentuh kemaluan, ya, yang Nabi SAW tentukan dalam tata cara mandi junub kan menyentuh kemaluannya sebelum mulai mandi junub. Cuci dulu semuanya, dibersihkan yang mau dibersihkan di sekitar kemaluan, supaya nanti tidak perlu disentuh lagi. Setelah itu baru niat mandi junub. Jelas? Kalau di tengah-tengah dia sudah saya niat mandi junub, terus di tengah-tengah dia sentuh kemaluannya, ya sudah, wudunya batal. Mandi junubnya syah, cuma wudunya yang batal. Habis mandi dia harus wudu kembali. Jelas? Qala rahimahullah, ini selesai 6 rukun wudu. Kata beliau, wa yajibu fil wajhi wal yadaini war rijlaini ghuslu juz'in fawqa hududiha min jami'i jawanibiha. Nah, wajib, perhatikan, wajib pada wajah, dua tangan dan dua kaki untuk mencuci sedikit bagian di atas dari batas yang wajib di seluruh sisinya. Yang saya katakan tadi, ini harus masuk rambut sedikit seluruh sisinya, telinga sedikit, dagu sedikit, ini harus lewat siku sedikit, ini harus lewat mata kaki sedikit, harus lewat untuk kesempurnaan kewajiban. Ya, tidak boleh mentok di siku, mentok di pinggir sini semua, tidak boleh, harus lewat. Itu maksudnya sini. Jadi wajib pada wajah, tangan sampai siku dan kaki sampai mata kaki mencuci mencuci bagian tubuh fauqa hududiha, melebihi batas wajibnya. Harus lewat sedikit. Min jami'i jawanibiha, di semua sisinya. Ya, ini juga di semua sisinya, lingkaran ini, semua sisinya. Kaki juga seperti itu. Wa ayyujriyal ma'a bi tab'ihi ala jami'i ajza'iha,
dan wajib untuk mengalirkan air dengan sendirinya di semua bagian tubuhnya, yakni bagian yang dicuci. Dah sampai sini, jadi wajib apa? Membiarkan air mengalir dengan tabiatnya. Gini dia tahan, dia balikkan lagi sini. Ya, mengalir dengan tabiatnya. Bukan air dilap-lap begini. Ya, dia wudhu lap-lap begini, tidak boleh. Harus dibuat air mengalir. Jelas? Ya, itu namanya ghusl, mencuci. Dibiarkan air mengalir. Baik, ini selesai pembahasan tata cara wudhu. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya masuk ke pembahasan pembatal-pembatal wudhu. Baik, cukup dulu. Wallahu a'lam. نكتفي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.